Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Halo Studio Lovers, masih ingatkah kalian dengan sosok yang satu ini? Ya, Ferdy Sambo. Kasusnya pernah menggemparkan negeri ini dan bisa dikatakan selalu menjadi arus utama pemberitaan di media massa. Nah, drama kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali berlanjut Studio Lovers. Nah, yang terbaru, orang tua Brigadir J, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjuntak mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Adapun para pihak tergugat tersebut yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang, Ricky Rizal Wibowo, Kuat Ma'ruf, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Jadi penasaran kan bagaimana sih updatean terbaru dari kasus Ferdy Sambo yang kembali mencuat di publik? Simak sampai akhir ya Studio Lovers. Nah, tapi ini seperti biasa, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Keluarga Brigadir J resmi menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan sementara itu ada juga pihak turut tergugat dalam permohonan kali ini, yaitu Presiden Republik Indonesia serta Menteri Keuangan sebesar 7,5 miliar rupiah. Nah, menurut Ketua Tim Kuasa Hukum Keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, berharap mediasi yang akan dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan beberapa tergugat dapat menemukan titik temu. Jika tidak, maka akan dilanjutkan ke persidangan. Kamarudin Simanjuntak pun membeberkan dasar penghitungan nilai gugatan tersebut. Salah satu alasannya yakni mendiang Brigadir J yang semasa hidupnya merupakan anggota Polri. Menurutnya, apabila Brigadir J bekerja, dia punya waktu bekerja 30 tahun lagi hingga pensiun usia 58 atau pensiun usia dini 53 tahun. Maka apabila dihitung 30 tahun ke depan, maka Brigadir J masih berhak untuk mendapatkan haknya. Mengingat Brigadir J semasa hidupnya belum sempat menikah, Kamarudin menyebut hal tersebut bakal balik ke orang tua Brigadir J. Nah, di lain sisi, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Yohanes Raharjo, membeberkan soal detail kalkulasi nilai gugatan tersebut. Mengenai 7,5 miliar rupiah itu bukan termasuk pin emas, tetapi rincian gaji terakhir yang dia terima dikalikan 30 tahun. Jadi itu yang kehilangan real yang diderita, tutur Yohanes. Ditambahkan Kamarudin, dasar lainnya dari gugatan tersebut yakni soal adanya uang milik Brigadir J di sebuah bank di Bogor senilai 200 juta rupiah. Hanya saja Kamarudin mengklaim bahwa uang tersebut diambil oleh Ricky Rizal atas perintah Putri Chandrawati yang merupakan istri dari Ferdy Sambo. Sampai hari ini kan belum kembali. Harusnya kan majelis hakim memerintahkan terdakwa mengembalikan uang itu, tetapi tidak ada. Kami sudah perolehan putusan pengadilan negeri, banding sampai kasasi. Tidak ada dibicarakan mengenai uang itu dikenakan. Maka kami pikir inilah kesempatan kami gugat secara perdata, ujar Kamarudin. Nah, alasan berikutnya, Kamarudin menyebut Brigadir J memiliki pemberian dari pimpinan Polri berupa pin emas karena klaim dia nih telah bekerja dengan baik. Hanya saja dia mengklaim emas tersebut tidak jelas keberadaannya. Pihaknya meminta agar emas tersebut dikembalikan. Selanjutnya ada beberapa barang berharga berupa handphone 3, laptop 1, pakaian dinas tidak kembali sampai hari ini. Maka semua itu diminta untuk dikembalikan. Diungkapkan Kamarudin, nilai gugatan tersebut turut memasukkan pengeluaran selama proses hukum kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J. Belum lagi menurutnya biaya perkara ini, 12 saksi atau 12 pengacara saya ongkosi pergi ke Jambi. Demikian juga 12 mereka saya ongkosi datang ke Jakarta. Nah, orang tuanya meminta supaya dibebankan ke perkara. Walaupun tidak diminta, tetapi orang tua mengatakan biarlah itu diminta melalui permintaan gugatan, ungkap Kamarudin. Vonis hukuman seumur hidup. Studio Lovers, Mahkamah Agung meringankan vonis mati mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo.
menjadi pidana penjara seumur hidup. Hukuman Sambo diringankan setelah Mahkamah Agung menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang diajukan oleh Sambo. Nah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi mengatakan, putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi serta 4 anggotanya yakni Soeharto, Jupriyadi, Desna Yeti, dan Yohanes Priyana. Putusan kasasi, tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama, kata Sobandi. Selain Sambo dan istri Lovers, ada 3 terdakwa dugaan pembunuhan berencana tersebut juga yang disidang. Mereka adalah istri Sambo Putri Chandrawati, mantan ajudan Sambo Ricky Rizal, dan pembantu rumah tangganya Kuat Ma'ruf. Perkara istri Sambo terregister dengan nomor perkara 816K/PIT/2023 dengan klasifikasi pembunuhan berencana. Perkara Ricky Rizal terregister dengan nomor perkara 814K/PIT/2023 dan Kuat Ma'ruf dengan nomor perkara 815K/PIT/2023. Dalam proses persidangan sebelumnya, Sambo dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau J. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menilai Sambo terbukti melanggar pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ex-Kadif Propam ini juga terlibat obstruction of justice atau perintangan penyidikan terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Sambo bersama anak buahnya melakukan perusakan sejumlah bukti guna menguburkan peristiwa pembunuhan yang sebenarnya. Tak terima dengan vonis ini, mantan polisi dengan pangkat Inspektur Jenderal ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Kemudian PT DKI turut memperkuat putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, Verdi Sambo pun mengajukan upaya hukum lebih tinggi ke Mahkamah Agung. Dalam perkara pembunuhan berencana ini, istri Sambo, Putri Chandrawati, divonis pidana penjara 20 tahun. Lalu mantan ajudan Sambo, Richard Eliezer, dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Nah, selain itu, mantan ajudan Sambo lainnya, Ricky Rizal atau Bribka RR, divonis pidana penjara 13 tahun. Kemudian asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf, divonis pidana penjara 15 tahun. Wah, kasus Verdi Sambo ini tidak henti-hentinya ya, Street Lovers. Sesuai kejahatan yang dia lakukan, wajar nggak sih kalau disangsi berat dan dituntut dari keluarga korban? Gimana nih pendapatmu? Tuliskan ya di kolom komentar. Nah, sekian dulu ya informasi kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya. Bye-bye!